Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video mengenai rangkuman dari materi saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Nah, kali ini materi saya mengenai kelainan komunikasi atau communication disorders. Ya, jadi mengenai materi kelainan komunikasi ataupun communication disorders ini memiliki definisi, yaitu definisi dari kelainan komunikasi adalah merupakan ketertinggalan bahasa, kemudian berbicara, dan juga proses dalam berkomunikasi. Nah, kemudian communication disorders ini atau kelainan komunikasi ini memiliki penyebab. Nah, yaitu penyebab dari kelainan komunikasi ini tidak diketahui dikarenakan gangguan komunikasi ini penyebabnya bisa terjadi karena bawaan lahir maupun terjadi seiring perkembangan atau pertumbuhan seseorang. Nah, kemudian gejala awal yang dapat kita ketahui yaitu terjadinya keterlambatan bicara atau pengulangan kata, kemudian tidak dapat mengucapkan kata-kata sederhana atau kalimat sederhana dengan mudah, tetapi hanya mengeluarkan suara saja, namun tidak mengeluarkan kata-kata atau kalimat dengan jelas. Ya, kemudian selanjutnya gejala awalnya ini bisa terjadi adanya salah pemilihan kata, kemudian pengulangan kata berkali-kali, dan juga tidak dapat berkomunikasi yang mudah dimengerti seseorang, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada tokoh sukses yang mengalami communication disorders atau kelainan dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu ada Albert Einstein, seorang ilmuwan dan juga seorang matematikawan. Nah, dan juga yang kedua ada Bill Gates, seorang pendiri Microsoft, dan juga ada Michelangelo, yaitu seorang seniman, dia seorang pelukis, dan juga sangat berbakat meskipun memiliki keterbatasan, yaitu kelainan dalam berkomunikasi. Nah, yang terakhir ini yaitu ada Charles Darwin. Dia adalah seorang ahli geologi dan juga biologi. Nah, kemudian selain itu, kelainan komunikasi atau communication disorders ini memiliki karakteristik. Nah, yang pertama itu hanya dapat mengulang kata atau suara tanpa menghasilkan kata atau kalimat. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi seorang yang memiliki kelainan komunikasi atau communication disorders ini, mereka biasanya hanya bisa mengulang kata atau suara tanpa mengeluarkan kata yang jelas ataupun kalimat yang jelas, seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua, adanya pengucapan kata secara berulang. Ya, seperti tadi, hampir mirip. Dan yang kemudian tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana. Nah, kemudian seseorang ini tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana. Mungkin perlu untuk dibimbing dengan secara pelan-pelan, seperti itu. Kemudian memiliki suara yang tidak biasa, yaitu suara hidung. Nah, yang terakhir ini, seseorang ini biasanya lebih sulit dimengerti dibandingkan teman sebayanya ataupun teman seusianya, seperti itu. Dan kemudian kebutuhan bimbingan dan juga konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian kebutuhan dari anak ABK atau anak berkebutuhan khusus ini, mereka itu membutuhkan kebutuhan fisik selain kebutuhan psikisnya. Jadi kebutuhan fisik ini seperti makan, minum, bermain, bergerak, berbaur bersama teman-temannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan kejiwaan. Ya, jadi juga kebutuhan anak berkebutuhan khusus ini
memerlukan bimbingan dan konseling, yaitu seperti bimbingan selaku konstelasi layanan dan juga bimbingan yang bersifat developmental dan juga bimbingan selaku pengembangan pribadi, seperti itu. Nah, jadi apabila menemukan seseorang yang mengalami kelainan komunikasi atau communication disorders, akan lebih baik apabila mengenali gejalanya lebih awal, akan lebih baik untuk dilakukan terapi dan juga perawatan kepada yang ahlinya, seperti itu. Dan juga orang tua di sini sangatlah berperan penting dalam mengamati pengembangan pertumbuhan seseorang atau anaknya, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi, yaitu adanya perkembangan otak abnormal, kemudian paparan zat beracun saat di dalam kandungan, kemudian terjadinya bibir sumbing, dan juga cedera otak akibat trauma. Bisa jadi trauma saat seiring pertumbuhan seseorang, seperti terjadinya kecelakaan, seperti itu, ataupun cedera otak saat bawaan lahir, seperti itu. Kemudian yang kelima, terjadinya stroke. Nah, selanjutnya adanya masalah syaraf pada seseorang yang mengakibatkan kelainan komunikasi ini atau communication disorders. Nah, selanjutnya ada tumor di daerah yang digunakan untuk berkomunikasi. Kita simpulkan bahwa communication disorders ataupun kelainan dari komunikasi ini dapat terjadi karena dua bagian, yaitu gangguan berbicara dan juga gangguan bahasa. Pada gangguan bicara ini bisa disebut tunawicara, yang terjadi dikarenakan gangguan pada pendengaran yang dialami secara sejak lahir ataupun seiring pertumbuhannya seseorang, seperti itu. Kemudian ini juga terjadi dikarenakan pada organ bicara, mulut ya. Nah, ini seperti bentuk bibirnya sumbing, seperti itu, atau kurang sempurna. Kemudian gangguan bahasa ini dikarenakan anak kesulitan dalam memahami dan juga menggunakan bahasa baik dalam lisan ataupun tulisan, seperti itu. Sekian rangkuman dari saya mengenai materi kelainan komunikasi. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.